Assalamualaikum sobat, apa kabar Anda hari ini? Salam sejahtera untuk semuanya. IQ WNI mendekati gorila. Tampaknya serem bukan melihat fenomena maraknya tawuran di sekolah-sekolah antar geng sekolah tabok-tabokan. Guru ditendang muridnya. Anak-anak sekolah lapor ke orang tuanya karena mendapat nilai buruk dan perlakuan kasar dari gurunya. Sementara menurut guru, tindakannya ini sebagai bentuk pendisiplinan anak didik. Lalu orang tuanya lapor ke polisi dan akhirnya guru tanpa tanda jasa ini dimasukkan penjara. Viral di media online, ada anak-anak setingkat SMU tidak tahu jawaban matematika dasar 4 kali 6. Oh my god, ini fenomena apakah? Apakah benar IQ WNI mendekati gorila? Mata pelajaran hari ini apa anak-anak? Mana kete Pak Guru? Sebuah penelitian Dr. Yu mengatakan bahwa IQ WNI turun dari 109,6 ke 78,4. Turun 8 lagi sudah mendekati gorila. Tahun 1986 itu IQ WNI mencapai 109,6. Kira-kira IQ Indonesia ya segitu. Nah, sekarang itu jadi 78,4. Bila IQ turun lagi 8 angka akan menjadi gorila beneran. Melansir dari situs World Population Review tahun 2024, rata-rata IQ orang Indonesia pada 2024 adalah 78,49. Angka ini berada di bawah rata-rata IQ global yang berkisar antara 85 hingga 115. Dengan jumlah IQ ini, Indonesia menduduki peringkat ke-127 dari 197 negara. Skor rata-rata IQ Indonesia ini bahkan kalah dari sejumlah negara lain di Asia Tenggara seperti Laos dengan skor 80,99, Filipina 81,64 dan Brunei Darussalam dengan 87,58. Selain itu, Malaysia juga memiliki rata-rata IQ yang cukup tinggi dengan 87,58, Thailand 88,87, Vietnam 89,53, Myanmar 91,18 dan Kamboja 99,75. Sebenarnya apa yang terjadi dengan sistem pendidikan di Indonesia yang semakin tahun bukan semakin tinggi, malah turun ambles gak karu-karuan. Padahal dari segi ekonomi dan kemajuan zaman, kita ini sudah memasuki abad artificial intelligence. Kok malah IQ-nya nyungsep seperti ini? Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video menarik lainnya. Kita tahu bahwa anggaran APBN untuk pendidikan sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Tahun 2025 ini, uang yang digelontorkan untuk pendidikan Indonesia sebesar 690 triliun. Saya ulangi lagi, 690 triliun. Bukan angka yang sedikit. Bahkan menurut RAPBN 2026, anggaran pendidikan RI sebesar 756 triliun. Nilai angka yang fantastis yang menghasilkan kemunduran IQ berjamaah seperti ini. Kok bisa semakin tinggi tingkat anggaran pendidikan, maka semakin rendah tingkat IQ yang dihasilkan? Bukannya malah sebaliknya? Lalu,
Siapa yang bertanggung jawab tentang kemunduran kecerdasan ini? Tentunya Kementerian Pendidikanlah yang punya peran besar dalam peningkatan atau penurunan kecerdasan di Indonesia. Lembaga pendidikanlah yang punya andil besar menyumbangkan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Apakah salah urus metode belajarnya? Apakah anggaran cuma untuk tetek bengek yang tidak jelas? Atau anggarannya memang disulap untuk kepentingan pribadi? Meniketehe. Adanya sistem kurikulum yang gonta-ganti tiap ganti pemerintahan menjadi momok besar bagi penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Tahun kemarin ada kurikulum merdeka atau mati, terus direvisi lagi dan lagi. Ada juga kurikulum K13. Pada bingung murid dan tenaga pendidiknya. Orang diberi anggaran besar kok malah bingung ngatur duit, bukannya malah senang biar kualitasnya meningkat. Jumlah sekolah di Indonesia pada semester ganjil 2025-2026 adalah sekitar 443.000 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Angka ini berdasarkan data terbaru dari Kemendikdasmen. Sementara jumlah pesantren di Indonesia mencapai 42.391 unit berdasarkan data Kementerian Agama per September 2025. Jumlah terbanyak berada di Jawa Barat yaitu 12.977 pesantren, diikuti oleh Jawa Timur dan Banten. Sementara itu, pemerintahan Prabowo saat ini mencanangkan program pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Program ini menargetkan siswa dari desil 1 dan 2, keluarga yang paling miskin berdasarkan data kemiskinan nasional. Fasilitas sekolah yang disediakan setara dengan sekolah elit dan mencakup berbagai jenjang SD, SMP, dan SMA. Apakah program pemerintah saat ini yang digawangi Presiden Prabowo mengambil anggaran pendidikan yang 756 triliun itu? Atau anggarannya berbeda? Bukankah selama ini program pendidikan gratis dari SD sampai SMA masih tetap berjalan? Tumpang tindih program inilah yang pada akhirnya memberikan andil besar betapa peliknya kualitas pendidikan di negara ini. Nah, Anda tahu bukan, dengan banyaknya jumlah sekolah, pesantren, dan sekolah gratis yang dibangun pemerintah, belum lagi jumlah perguruan tinggi yang saat ini juga lagi bingung menentukan arah tujuannya, mau dikemanakan sistem pendidikan di Indonesia kalau dengan jumlah sebegitu banyak, dengan anggaran yang fantastis, tidak linear dengan tingkat kualitas pendidikan. Dalam banyak hal, fenomena kemunduran IQ merupakan bahaya yang sangat ekstrim. Negara akan maju kalau IQ rakyatnya tinggi. Bagaimana negara ini mau menjadi Indonesia emas dan menjadi mercusuar Asia kalau IQ rakyatnya mendekati gorila? Ini adalah bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan perlu diselamatkan segera. Untuk menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan top 10 negara terkuat di dunia, maka negara butuh orang-orang cerdas, pintar, dan jenius di bidangnya. Maka segala pos-pos penting dan strategis negara wajib diisi orang-orang hebat, pekerja keras, dan mampu bersaing. Lah, kalau IQ rata-rata di bawah rata-rata dunia, bagaimana bisa bersaing? Minat baca rendah, minat analisa rendah, bahkan minat logika rendah. Inilah PR sistem pendidikan di Indonesia. Orang kalau tidak biasa membaca, maka daya nalar dan logikanya juga rendah, apalagi daya kritisnya.
Tidak usah dipertanyakan lagi tingkat kerendahannya. Tidak mampu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang hoax. Dan ini adalah kualitas terukur untuk menentukan cerdas tidaknya suatu negara. Kalau cuman anak-anak demen goyang kanan kiri selfie-selfie di media online tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, maka ya jangan harap negara ini akan mencapai tujuan pendidikannya. Maka tidak heran jika pemimpin bodoh tercipta dari rakyatnya yang bodoh. Begitu sebaliknya, pemimpin cerdas akan tercipta dari rakyatnya yang cerdas pula. Yuk perbaiki pendidikan kita yuk. Salam pendidikan. Wassalam.